Ding, 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 ding. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma di episode ke-32. Di season pertama ini masih menceritakan Raka Sukma pada dimensi Ki Jakasuma, tapi sekarang dia sedang menitis kepada kehidupannya Ki Jaladri. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Mangga kasadayana, ayo cara ketan. Di episode sebelumnya, warga kampung berhasil menangkap 4 orang perampok. Kemudian mereka membawanya ke balai tempat berkumpulnya warga masyarakat di kadipaten tempat tersebut. Sementara itu, di suatu rumah, di rumahnya Ki Jaladri, baru masuk ke dalam rumahnya, dia membuka kostumnya berupa sosok hitam dengan bertopengkan topeng boneka kelinci dengan senyum yang menyeramkan. Putrinya, yaitu Nyi Sariti, sudah selesai juga membuka ataupun mengganti pakaiannya. Terlihat di lantai rumah itu, walau yang terbuat dari anyaman bambu ataupun yang biasa disebut bilik, dan juga talupuh. Kalau talupuh potongan bambu ya. Nah, talupuh jeung tepas ini sudah jarang ditemukan nih di rumah-rumah tradisional Jawa Barat ataupun Sunda. Nah, di lantai terlihat ngalumuk teh, ngabubrug. Apa itu ngabubrug? Mungkin amru ya. Naon di amru? Nampuyak. Orang mana-mana ya teh. Ya, ada pakaian yang melumuk lah. Melumuk berwarna putih. Sepertinya sosok putih yang sebelumnya adalah Neng Sariti, dan juga sosok hitam itu adalah Ki Jaladri yang menyamar dalam kostum hantu. Berbeda dengan warga kampung yang lain, Ki Jaladri dalam melakukan aksinya, dia memakai kostum ataupun topeng karena kemungkinan dia tidak ingin diketahui aksinya oleh warga sekitar kampung tersebut. Kenapa dia tidak ingin diketahui oleh warga kampung? Nah, mungkin selanjutnya akan ada sasakalana ataupun latar belakangnya ya. Tidak berapa lama kemudian, setelah dianggap cukup untuk beristirahat, keduanya selanjutnya tertidur pulas karena sudah lelah telah beraksi semalaman itu. Di pagi harinya, sejak subuh tadi, warga sekitar sudah terdengar ribut karena telah tertangkapnya 4 orang perampok yang sekarang sedang ditahan di kadipaten. Kemudian Ki Jaladri, istri dan anaknya berkumpul di teras rumah. Ki Jaladri baru saja bertemu dengan warga sekitar untuk sedikit mencari informasi dengan bagaimana nasib ke-4 perampok tersebut. Dikatakan oleh warga yang ditemuinya bahwa ke-4 perampok tersebut sedang diantarkan menuju Nagara untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Diceritakan pula bahwa kali ini Raden Tirta
Jakasuma termasuk Sanca ikut dalam rombongan untuk mengantarkan para rampok tersebut ke negara, karena mereka khawatir terjadi seperti kejadian yang lalu-lalu, bahwa rampok yang diantarkan untuk dihukum ternyata mampu kabur, dan orang yang paling mampu untuk mengamankan para rampok yang mereka tahu adalah Ki Praja Jakasuma ataupun Sanca, karena Ki Praja harus tetap di kadipaten untuk menjaga segala kemungkinan. Maka Jakasuma dan Sanca inilah ditemani oleh Raden Tirta ikut bersama-sama mengantarkan keempat rampok tersebut untuk dihukum ke Nagara. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kemudian Ki Jaladri berkumpul dengan keluarganya sambil sarapan dengan memakan singkong rebus seperti biasa. Mereka selanjutnya bepergian sebagaimana mestinya. Ki Jaladri pergi ke kebun ataupun ke sawah untuk bertani, sedangkan Neng Sariti pergi membantu ibunya untuk beberes di rumah dan lain sebagainya, karena ibunya memang masih dalam tahap penyembuhan setelah beberapa hari ke belakang mulai sembuh dari sakitnya. Sore harinya, Ki Jaladri kembali berkumpul bersama keluarganya di depan rumah. Dari kejauhan terlihat Ki Praja menuju rumah tersebut dengan berjalan begitu tenangnya. Setelah mendekat rumah, kemudian bersalaman dan ikut berkumpul di rumahnya Ki Jaladri. Setelah beberapa saat basa-basi, kemudian Ki Jaladri berkata, "Ada apa sebenarnya, Ki Praja? Ini tumben-tumbenan datang ke rumah. Mungkin ada perlu atau ada apa ini?" Ki Jaladri, apakah saya boleh berbicara hal yang agak penting di hadapan anak dan istrimu? Ya, agak apa-apa sih. Kalau menurut saya tidak memiliki rahasia dengan anak dan istri. Jadi kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja, Ki Praja. Kalau memang seperti itu, aku hanya ingin meminta pengakuanmu. Aku rasa sosok hitam yang selama ini membantu ikut mengamankan perkampungan kita, bahkan berhasil menangkap para rampok tersebut, adalah kamu, Ki Jaladri. Ki Jaladri kemudian terdiam. Ya, memang aku ditugaskan oleh Raja untuk mengawasi kamu. Jangan sampai kamu menggunakan keahlianmu di perkampungan ini. Keahlianmu itu hanya untuk digunakan dalam waktu tugas saja, dan itu pun tidak di tempat ini. Tapi kamu melanggar perintah sang raja. Walaupun demikian, aku rasa istrimu sudah tahu, walaupun mungkin putrimu belum tahu yang sebenarnya. Tapi itu bisa kamu jelaskan nanti kepada mereka. Hanya saja, dalam hal ini, aku tidak bisa melarangmu, karena memang ada masa lalu yang kamu sendiri pasti memakai alasan tersebut di antaranya. Tapi aku juga tahu bahwa di kampung ini tidak cukup orang untuk memberikan keamanan. Aku
aku dibantu dan keponakanku yang masih belum banyak pengalamannya dalam menjaga keamanan di kadipaten ini cukup kesulitan. Kalau kamu memang mau membantu dengan cara kamu, itu aku hargai. Tapi kalau sampai ada sesuatu tembus sampai ke kerajaan, aku tidak akan ikut campur. Dan aku harap penyamaranmu jangan sampai ada yang mengetahuinya, karena ini akan membuat masalah baru terutama untuk kamu. Dan aku rasa semoga saja kalaupun ada masalah tidak sampai menyangkut kepada keluarga kamu. Aku paham, Ki Jaladri. Memang aku bukan semata-mata untuk dengan masa lalu yang terjadi pada keluargaku. Tapi aku lakukan ini karena aku sangat khawatir dengan keamanan di kampung ini. Jadi ini aku lakukan. Ya, aku memang tahu apa maksudmu. Tapi kamu harus bisa menjaga rahasia ini. Aku juga, ya, aku tahu Anda pun menggunakan topeng manusia harimau seperti dulu waktu kita muda. Ya sudah, ini rahasia kita bersama, Nisariti dan juga Anda, Ibu. Aku harap kalian tidak sampai menceritakan hal-hal yang seperti ini kepada orang lain, karena ini ada berhubungan dengan masalah. Sebenarnya penting tidak penting, hanya saja ini peraturan dari kerajaan bahwa kami yang dulunya sebagai petugas keamanan di negara, punggawa inti dari kerajaan untuk selalu mengawal sang raja, harus bisa menyamar ataupun merahasiakan masa lalu yang sebenarnya. Ya, mungkin karena ada hal maksud tertentu, maka peraturan raja seperti ini. Aku rasa istriku sudah paham karena memang dia juga tahu sebelumnya. Namun untuk putriku, biarlah aku nanti akan menjelaskannya. Ya, kalau begitu, aku percaya pada kamu, Jaladri. Ya sudah, itu saja yang ingin aku sampaikan kepadamu. Kita sama-sama menjaga rahasia saja, supaya pergerakan kita memang tidak mendapatkan halangan yang berarti. Kalau begitu, kita masing-masing saja dalam melakukan aksi. Tapi dalam satu tujuan, yaitu untuk memang kepentingan bersama. Ya, terima kasih. Kalau Ki Jaladri juga paham dengan maksud saya. Ya sudah, kalau begitu, saya pamit. Mangga, Kasadayana. Tidak berapa lama, Ki Jaladri kemudian berpamitan meninggalkan Ki Jaladri. Maksudnya, Ki Braja berpamitan meninggalkan Ki Jaladri dan keluarganya. Setelah itu, kemudian Ki Jaladri tersenyum kepada putrinya. Begini putriku, memang ada beberapa hal yang tidak ayah ceritakan kepadamu. Kalau ibumu sebenarnya sudah paham. Jadi, dulu ini ayah adalah punggawa kerajaan yang memiliki tugas khusus. Namun tugas ayah tidak di perkampungan ataupun di darat. Ayah lebih sering bepergian. Kalau dibilang ayah adalah agen rahasia untuk luar negara. Tapi terkadang juga ayah bersama Ki Jaladri mendapatkan pengawalan khusus ketika ada utusan kerajaan ataupun raja sendiri kalau memiliki atau ada keperluan sampai ke luar negara untuk berdiplomasi ataupun bekerja sama dengan raja dan kerajaan yang lain. Namun karena ayah memang ingin tinggal bersama ibumu di sini, maka ayah meminta izin untuk bebas tugas. Oleh karena itu, sepertinya ayah juga pernah mengatakannya kepadamu. Ayah jadi harus merahasiakan hal ini.
Maka ayah menyimpan semua alat-alat, termasuk senjata ayah. Dan juga dalam melaksanakan aksi untuk ikut bersama-sama mengamankan kampung ini, ayah harus menyamar dan menyembunyikan identitas ayah. Oleh karena itu, sosok boneka Lalabu yang kemarin kamu minta itu ayah jadikan kostum, supaya ayah tidak ada orang yang mengenali ayah dalam melakukan aksi ayah ikut mengamankan negara. Karena ya, seperti yang tadi Ki Caladri sampaikan, mungkin raja memiliki maksud tertentu kenapa kami tidak boleh menggunakan kemampuan kami di luar perintah sang raja. Ayah, kalau begitu aku bisa mengerti. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan, ayah? Begini anakku, ayah rasa kalau kita hanya menunggu di perkampungan ini saja, mungkin kita tidak akan sampai bertemu dengan para pemimpin rampung tersebut. Dan pastinya ketika ada kesempatan mereka akan kembali lagi untuk mengganggu keamanan di perkampungan ini. Walaupun mungkin tidak di perkampungan ini, di perkampungan yang lain, di Kadamangan atau kadipaten yang lain, mereka bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tentunya tidak hanya merugikan harta dan benda, bahkan nyawa pun. Ayah sudah berjanji tidak ingin ada lagi korban jiwa sampai melayang. Oleh karena itu, ayah memiliki rencana untuk mencorang ataupun menyergap mereka sampai di sarang mereka. Tapi tentunya ayah harus bisa mengikuti bagaimana kemana mereka kabur. Oleh karena itu, mungkin untuk aksi-aksi selanjutnya kamu bisa berjaga di tempat ini. Tapi kamu harus bisa juga menyembunyikan identitas. Ayah tidak mau ada orang lain karena takut ada sangkaan-sangkaan yang tidak pantas kepadamu. Oleh karena itu, aksi kita selanjutnya akan kita lakukan dengan cara terpisah. Tapi memang kalau ada kesempatan, mungkin ayah akan membantu dan mungkin juga ayah memerlukan bantuan darimu. Kalaupun ada apa-apa, kamu bisa menggunakan alat ini. Alat ini bisa ditarik, nanti akan mengeluarkan api sampai ke atas. Jika kau lakukan ini, pasti ayah akan segera menuju bantuanmu. Tapi awas, alat ini kamu gunakan hanya dalam waktu benar-benar terdesak, supaya ayah bisa membantumu. Kamu paham? Ya ayah, aku paham. Di malam harinya, setelah dianggap cukup persiapan, Ki Caladri dengan kostum hitam dan topeng, Lalabunya, serta Nyi Sariti dengan kostum gaun putihnya keluar dari rumahnya. Nyi Sariti kemudian bergabung dengan warga-warga sekitar yang lain yang sama berkostumkan hantu untuk menakut-nakuti rampung dan lain sebagainya. Sedangkan Ki Caladri pergi ke pinggir kampung di dekat pinggir sebuah hutan yang biasa para rampung-rampung keluar menuju perkampungan tersebut. Di dalam hutan terlihatlah gerombolan orang-orang sedang berkumpul memandang ke arah perkampungan yang terlihat lampu-lampunya, dan dalam pandangan mereka terlihat banyak sekali sosok-sosok yang sedang berlalu lalang seperti sedang berjaga. Ya, memang mereka semakin waspada. Mungkin karena mereka berusaha untuk mencegah penyerangan kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus mengganggu
ketentraman, keamanan warga kampung ini. Karena kita tahu kita ada misi tersendiri, tidak hanya mengganggu keamanan, tapi juga ada maksud yang lain. Kita memang sambil menyelam dan juga minum air, harta dapat, kesenangan dapat, misi juga tercapai. Awas, kita harus benar-benar bisa melaksanakan terus gangguan-gangguan terhadap warga kampung-kampung di sini. Orang-orang para perampok tersebut kemudian mengganggu, mengiyahkan apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Sepertinya yang berurusan berbicara itu adalah pemimpinnya. Seperti biasa, kita serang dari berbagai arah, bawa kawan-kawan ataupun kelompok sesuai dengan pasukannya masing-masing. Tapi awas, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita usahakan jangan sampai ada kontak dengan warga-warga. Sepertinya mereka sudah mengumpulkan kekuatan, tidak hanya banyak tapi pun juga punya kemampuan yang cukup, terutama si manusia harimau dan si sosok hitam. Hantu-hantu juga terkadang mengagetkan kita, tapi kalau hantu-hantuan itulah saya rasa tidak takut. Ini dua orang ini, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang hantu beneran atau mana yang kadang-kadang si manusia harimau, kadang-kadang si manusia putih, kadang-kadang si sosok hitam. Jadi kita tidak bisa tahu mana yang memang satria yang benar-benar jagonya. Memang tidak hanya untuk menakut-nakuti para hantu-hantu ini, tapi juga bisa membingungkan kita siapa yang mana orang yang memang memiliki kemampuan. Selain itu ada juga sepertinya penggawa dari kerajaan, 3 orang kalau saya lihat. Mereka juga punya kemampuan bela diri, ilmu kanuragan yang cukup. Awas jangan sampai ada kawan-kawan kita yang ketangkap lagi. Tapi bagaimana kalau yang kawan-kawan yang 4 orang itu bocorkan rahasia? Tidak mungkin. Kamu pun kecing. Awas kalau kamu sampai ketangkap dan sampai membuka rahasia kita. Kamu ikut kelompok saya. Kamu paling ceroboh soalnya. Supaya saya bisa melihat dan juga bisa mengawasi kamu. Oh, iya. Ya Tuan, saya ikut saja dengan Anda. Japlang, bagaimana persiapannya? Sudah cukup? Orang yang dikatakan Japlang kemudian mengacungkan tangannya sambil menganggukkan kepalanya. Terlihat gerakannya dari remang-remang malam. Kalau begitu, sudah. Sekarang cukup persiapannya. Kita berpencar sesuai dengan arah dan kelompok masing-masing. Ayo kita laksanakan. Tanpa berpikir panjang, tanpa banyak acara lagi, kemudian mereka berpisah menuju berbagai arah untuk kembali melakukan serangan dan gangguan keamanan terhadap kampung tersebut. Sementara itu, dengan kemampuan khusus, keahlian yang sudah terlatih, dengan cara-cara yang memang sudah lebih epik dan rapih lagi, sosok hitam yang disebut hantu Lalabu yang sebenarnya adalah Ki Jaladri terus mengawasi, bahkan percakapan para rampok itu pun diketahui oleh Ki Jaladri. Ki Jaladri yang kemudian mengikuti ke arah kepala rampok tersebut, tidak serta-merta menyerangnya, karena dia memang ingin mengetahui di manakah tempat persembunyian para kelompok rampok tersebut. Dongo,
kamu bersama si kecing pergi ke arah sini. Aku akan menunggu di sini. Aku rasa aku tidak perlu sampai ke dalam. Tapi kalau ada apa-apa, aku akan bisa mengawasi pergerakan kalian dari sini. Kalau memang ada si manusia harimau atau si sosok hitam, aku akan segera membantu kalian. Ingat, kalian harus tetap hati-hati. Baik Tuan. Kelompok yang dipimpin oleh ketua perampok gerombolan tersebut selanjutnya dipimpin oleh si Dongo dan juga diikuti oleh si kecing dan beberapa orang yang lainnya menuju ke arah perkampungan tersebut. Dari kejauhan terlihat sosok putih melayang-layang menjegat namun tidak sampai menyerang kelompok perampok tersebut. Dari kejauhan pula terlihat beberapa orang bertarung saling mengejar di perkampungan tersebut. Cukup lama huru-hara terjadi, saling teriak, meminta pertolongan dan juga saling memberitahu bahwa terdapat kembali serangan dari para rampok di berbagai arah. Dari kejauhan terlihat pula api yang membakar sebuah rumah. Sepertinya beberapa rampok sudah berhasil kembali membakar rumah. Di sudut yang lain, di arah yang lain, terdapat pula rumah yang dibakar. Terlihat sampai ada 3 titik rumah yang terbakar. Kemudian, tidak beberapa saat lama kemudian, sekitar tengah malam, ada beberapa orang yang datang ke arah ketua rampok yang dari tadi menunggu kedatangan kawan-kawannya habis menjarah dan juga menyerang, mengganggu keamanan warga kampung. Kemudian sang ketua rampok berkata, "Jangkrik atau pejang?" Kelompok itu kemudian menjawab, "Cilegendit yang dulu subur kini sudah menjadi banjir. Ayo kita kembali ke tempat persembunyian. Silakan." Kata-kata barusan sepertinya adalah sebuah kata-kata sandi yang mereka sepakati untuk saling bertanya ketika bertemu kembali. Setelah beberapa saat, kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Terlihat beberapa orang membawa gembolan. Apa itu gembolan ya? Bungkusan yang cukup besar. Sepertinya pakaian ataupun makanan dan sejenisnya, benda-benda berharga yang sebenarnya sudah hampir habis di perkampungan tersebut karena di setiap minggu atau bahkan setiap malam selalu saja mereka melakukan aksi untuk mengganggu ketertiban dan keamanan di perkampungan tersebut. Apa yang mereka lakukan itu semuanya disaksikan oleh hantu Lalabu. Hantu Lalabu sosok hitam yang memiliki ilmu kanuragan yang cukup sampai-sampai ketika dia sedang meneliti menjadi telik sandi ataupun menjadi mata-mata tidak bisa diketahui dan disadari oleh para rampok itu. Yang padahal sang ketua rampok memiliki ilmu kanuragan dan pengalaman yang cukup tinggi. Namun karena setinggi-tingginya kemampuan manusia, ada yang lebih tinggi lagi. Kemampuannya itu sudah dimiliki lebih tinggi lagi daripada kemampuan yang dimiliki oleh Ki Jaladri yang sedang menjadi hantu Lalabu. Waktunya para pendengar, para wargi, like, komen dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Yang sudah like, yang sudah
subscribe. Yang belum komen, mangga atuh di atas ku Kang Dagol, supaya Kang Dagol makin bersemangat dalam berceritanya. Mudah-mudahan jadi hiburan untuk kita semuanya, sekedar hiburan ini ya. Semoga kita bertemu lagi. Wilujeng patepang deui. Permios.